Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak sepanjang jalan. Selamat datang di mimbar pengawasan Ramadan, wadah literasi dan pengawasan penuh keteladanan. Bertemu kembali dalam mimbar pengawasan Ramadan Bawaslu Kota Magelang. Perkenalkan, saya Rivaldo Noval Putra Santosa selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema dari regulasi ke kolaborasi, membangun tata kelola kelembagaan yang amanah dan berintegritas. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, serta dalam kesempatan ini kita dapat terus mengabdi dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dalam kepemimpinan, kejujuran, dan tata kelola kehidupan yang berintegritas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang tata kelola kelembagaan, tentu kita tidak hanya membahas tentang struktur organisasi, standar operasional prosedur, atau kepatuhan terhadap regulasi. Lebih dari itu, kita sedang membangun sistem yang amanah untuk mencapai kepercayaan publik. Serta yang paling penting adalah kita sedang mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 hal penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan esensi dari pentingnya regulasi dan kolaborasi dalam membangun tata kelola yang amanah dan berintegritas. Pertama, regulasi sebagai fondasi amanah. Islam sangat menekankan pentingnya aturan dan kejelasan sistem. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan seadil-adilnya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Regulasi dalam sebuah lembaga adalah pagar. Ia menjaga kita dari penyimpangan, dari konflik kepentingan, dan dari tindakan yang dapat merusak integritas lembaga. Tanpa regulasi, lembaga akan berjalan tanpa arah. Walau demikian, dalam menata sebuah lembaga, ketaatan terhadap regulasi belum saja cukup. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang administratif. Yang penting sesuai aturan, yang penting tidak melanggar aturan, padahal dalam Islam mengajarkan kita sebuah ihsan, di mana tidak hanya sekedar cukup, tetapi yang terbaik. Maka dari itu, tata kelola lembagaan tidak hanya sekedar menaati regulasi saja, tetapi lebih dari itu, yakni menegakkan integritas. Kedua, dari kepatuhan menuju kesadaran. Perbedaan antara patuh dan sadar terletak pada niat. Seseorang yang patuh bekerja dikarenakan takut diberikan hukuman atau sanksi. Sedangkan seseorang yang sadar bekerja dikarenakan merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap posisi di sebuah lembaga, baik itu pimpinan, staf, satpam, pramubakti, adalah satu kesatuan unsur organisasi yang saling berkaitan. Maka dari itu, pada tahun 2026 ini, marilah kita jadikan momentum ini untuk merubah pola pikir dari sekedar menjalankan tugas menjadi mengemban amanah yang bertanggung jawab. Ketiga, kolaborasi sebagai kekuatan. Sebagaimana tema yang kita ambil hari ini, yaitu dari regulasi ke kolaborasi, mengandung pesan yang sangat mendalam, di mana regulasi memberikan arah, sedangkan kolaborasi memberikan daya, power, ataupun kekuatan. Nabi Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah tidak hanya sekedar menetapkan aturan,
tetapi membangun sebuah kebersamaan, ada ukhuwah, ada musyawarah, dan ada sinergi di dalamnya. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kolaborasi berarti komunikasi yang terbuka, koordinasi yang rapi, dan kepercayaan yang terbangun. Bisa dibayangkan jika setiap bagian di sebuah lembaga bekerja seperti satu tubuh. Satu bagian menghadapi tantangan, bagian lain akan menguatkan. Jika ada kekurangan, bukan saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki. Inilah makna bangunan yang kokoh sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Keempat, integritas sebagai identitas. Sebagai lembaga pengawas pemilu, integritas bukanlah pilihan, melainkan adalah identitas. Integritas berarti konsistensi antara kata dan tindakan, tidak berubah karena tekanan, tidak goyah karena kepentingan. Pada tahun 2026 ini harus menjadi tahun penguatan sistem sekaligus penguatan karakter, karena sistem yang baik tanpa karakter yang kuat akan rapuh, dan karakter yang kuat tanpa sistem yang baik akan tidak terarah. Yang terakhir, yang kelima, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Mari kita luruskan niat. Setiap dokumen yang kita susun, setiap rapat yang kita hadiri, dan setiap keputusan yang kita ambil itu adalah niat sebagai ibadah. Ketika niat kita benar, maka pekerjaan menjadi ladang ibadah. Ketika kita menjaga integritas, maka kita sedang menjaga kehormatan diri dan lembaga. Dan ketika kita membangun kolaborasi, maka kita sedang menanam amal jariah dalam bentuk sistem pekerjaan yang berkelanjutan. Keberhasilan lembaga bukan hanya diukur dari laporan yang selesai tepat waktu, tetapi dari kepercayaan publik yang tetap terjaga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan semangat dari regulasi ke kolaborasi ini sebagai gerakan bersama. Dari sekedar patuh menjadi peduli, dari sekedar bekerja menjadi berkontribusi, dari sekedar menjalankan tugas menjadi menjaga amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah kita, menguatkan integritas kita, dan menjaga lembaga yang kita cintai ini sebagai lembaga yang profesional, terpercaya, dan penuh keberkahan. Sampai jumpa di mimbar pengawasan Ramadan Bawaslu Kota Magelang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.